Kalau kamu pikir perselingkuhan itu cuma sakit hati, cerita ini bakal bikin kamu mikir ulang. Karena ini kisah nyata tentang satu perselingkuhan yang berakhir dengan 2 anak meninggal dan satu keluarga hancur total. Selamat datang di konten gue, dan gue akan menceritakan cerita perselingkuhan ini. Ada cewek yang bernama Deborah dan cowok yang bernama Michael. Mereka ini pasangan dokter, karir mapan, rumah besar, anak-anak pintar. Tapi kalau kalian lihat dari luar, ini tipe keluarga yang bilang hidupnya udah jadi, pokoknya dah. Udah nggak ada drama, nggak ada kekerasan, perfect pokoknya. Sampai satu hal kecil muncul. Michael ini berselingkuh dengan perawat di tempat kerjanya. Deborah tahu, dan yang pentingnya tuh di sini, Deborah tidak meledak. Dia tidak teriak, dia tidak langsung cerai, tidak bikin keributan. Kan kalau biasa orang-orang pikir kalau orang Indonesia ya udah pasti dilabrak, ditobrak pintunya, apa digap lah kalau misalnya lagi ngapa-ngapain gitu ya. Tapi di sini dia tuh slow, nyantai, seperti berpikir. Dia diam. Pelan-pelan Deborah mulai berubah. Dia mulai minum alkohol berat, depresi, curiga berlebihan, kehilangan kontrol emosi. Ya, pasangan pada umumnya lah ya yang tahu orangnya selingkuh gitu, cowoknya ya. Tapi masih nggak meledak. Tapi karena mereka keluarga dokter, orang-orang menganggap, paling stres kerja, apa segala macam. Jadi nggak ada yang bener-bener menarik perhatiannya, nggak ada yang merhatiin Deborah gitu. Kayak orang-orang ngeliatnya, oh ya udah, paling mereka stres aja gitu, dia lagi stres aja, lagi banyak kerjaan, bla bla bla. Kan sebenarnya nggak begitu ya. Tapi orang sudah mengasumsikannya duluan. Nah, masalahnya nggak ada yang benar-benar menarik rem. Ini banyak banget tragedi besar. Dimulai dari kalimat, nanti juga reda. Ya, kalian tahu lah ya kalau yang udah berpasangan, udah punya pacar, atau mungkin punya masalah di rumah, apa segala macam, pasti kalian ada mikirnya kayak begitu juga. Nanti juga selesai. Nanti juga reda. Sampai pada suatu hari, Michael hampir meninggal. Ya, dia diracuni, dan pelakunya itu udah pasti Deborah. Itu harusnya udah jadi alarm paling terbesar lah. Tapi yang terjadi itu justru sebaliknya. Tidak ada pemisahan, tidak ada perawatan mental untuk Deborah, dan tidak ada perlindungan maksimal untuk anaknya. Semuanya masih dianggap ya urusan rumah tangga biasa. Gila, udah mau diracunin, udah mau tapi wah, itu kayaknya mental baja itu, tungsten. Udah mau melayang loh ke akhirat, tapi dibilang itu cuma urusan rumah tangga biasa kok. Nggak lama setelah itu tuh rumah mereka kebakaran, apinya nyebar ya banyak udah pasti, tapi cepet sekali. Yang selamat Deborah, 2 anaknya meninggal. Ya, 2 anaknya masih di dalam, terbakar, teriak, segala macam, meninggal. Awalnya semua orang tuh kira cuma kecelakaan. Tapi masalahnya penyelidik penyelidiknya itu menemukan api ini tuh disengaja. Bukan kecelakaan, ini bukan kecelakaan semata lah, kebakaran semata lah, tapi ini pembakaran. Dan pelakunya ya kalian pasti udah tahu siapa. Ibu mereka sendiri. Motifnya bukan uang,
bukan kebencian ke anak, motifnya itu adalah kehancuran total. Menurut dia, kalau hidupku hancur, semua harus ikut hancur. Ini orang yang tadinya sangat amat baik dengan karir mapan menjadi seorang psikopat ya. Berat. Yang pada akhirnya Deborah ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kalau di sana ada ya, kalau di sini gua nggak tahu. Michael kehilangan 2 anaknya, tapi dia masih menjalani hidup normal seperti biasanya. Jadi yang satu-satunya mungkin kalian bisa bilang lebih mending mungkin Michael ya. Tapi karena dia ini, semua ini terjadi. Semua dimulai karena dia. Tidak ada pemenangnya yang pasti. Tidak ada pelajaran yang murah. Yang ada cuma satu fakta. Yang ada itu cuma satu fakta pahit. Perselingkuhan ini tidak berhenti di kedua orang dewasa ini. Mungkin Michael bisa berselingkuh, Deborah bisa menghancurkan hidup Michael, tapi at what cost? Cerita ini bukan buat nakut-nakutin. Kalian tahu, ini cerita ada benarnya, beneran ada gitu maksudnya. Tapi ini cerita tuh buat ngingetin kita. Perselingkuhan itu bukan cuma soal cinta. Ini soal tanggung jawab mental. Kalau kamu selingkuh atau kamu diselingkuhin, dan kamu merasa kayak, kok makin gak stabil ya, ya itu bukan lebay. Itu sinyal. Dan sinyal yang diabaikan itu bisa berubah jadi tragedi. Perselingkuhan itu sering dianggap sebagai masalah pribadi, tapi kisah ini membuktikan yang sering jadi korban justru orang yang tidak pernah memilih. Kalau menurut kamu cerita ini penting, share ke orang yang perlu dengar, karena kadang satu cerita bisa mencegah satu tragedi. Ini mungkin adalah konten pertama gue di YouTube. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka mendengarnya. Jangan lupa komen juga apa pendapat kalian soal perselingkuhan ini. Apa pendapat kalian menurut kalian yang kenapa orang-orang berselingkuh, apa segala macam, apa yang harus diperbaiki. Kalau kalian punya cerita sendiri, kalian punya cerita perselingkuhan, cerita sial, cerita horor, gue dengan senang hati akan menerima cerita itu dan akan menceritakannya ke YouTube gue sendiri.